Shalom sahabat Marapu, bertemu kembali dengan saya Marapu Humba. Kali ini teman-teman kita akan menanggapi sebuah video dari saudara kita ya. Sebab sama seperti video saya yang sudah di snack video atau di TikTok gitu ya teman-teman ya. Di situ saya menyebutkan atau menyenggol ya tentang akar perdebatan atau pemantiknya perdebatan di antara kedua kubu yang bersaudara ini, yaitu Kristen dan Islam. Ya, biar lebih jelasnya lagi, saya kasih contohnya sekarang nih yang akan kita tanggapi video pernyataan dari saudara kita yang berpindah dari Muslim ke Kristen. Ya, seperti apa videonya? Kita simak dulu. Setelah itu baru kita tanggapi. Ini dia videonya. Yang ke-18 saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus. Pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dari kitab Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya kembali buka, saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Nah, lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isabnu Maryama wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Nah, seperti yang sudah kita simak bersama, seperti apa pernyataannya ya, kita sudah dengar. Dan sebelum kita menanggapinya, pertama saya ingin katakan bahwa saya tidak bertujuan menghina beliau, mengejek-ejek beliau, tidak ya. Ketika ada seseorang dari non-Kristen masuk ke Kristen, ya tentu kita berbahagia karena saudara kita bertambah ya. Apalagi malaikat di surga bersuka cita, begitu kata Alkitab ya. Nah, begitu juga sebaliknya dari Kristen lalu dia berpindah ke satu agama, contohnya Islam ya, seperti itu ya, mohon maaf. Tentu saudara-saudara kita juga umat Islam, mereka bersuka cita, mereka senang, mereka bahagia karena mereka bertambah lagi satu saudaranya, seperti itu ya, kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi alangkah disayangkan ya kalau seperti video tadi ya, beliau dimana di dalam video itu beliau memadukan dua kitab, yaitu Quran dan Alkitab. Dia baca di ayat tertentu yang sudah dia sebutkan tadi, lalu beliau mungkin dia beropini ya dengan sangat yakin dia beropini bahwa kedua tokoh, yaitu Isa dan Yesus di dalam Alkitab ya, itu tokoh yang sama dengan Quran. Nah, itu kan tidak nyambung menurut saya, ini menurut saya. Dan lebih jauh lagi, saya sebenarnya berharap kepada teman-teman yang berpindah dari non-Kristen masuk Kristen, jangan lagi lah membanding-bandingkan itu ya, kitab lamamu dengan kitab barumu, tidak usah. Coba bagaimana rasanya ketika ada seorang Kristen berpindah ke ke agama saudara kita umat Islam, lalu dia melakukan hal yang sama. Bukankah kita juga merasa
nggak enak hati gitu ya. Tentu seperti yang viral-viral ini kan ya, kan sering viral itu di YouTube, di TikTok, bahkan macam-macam lah ya. Teman-teman sudah tahu. Tentu kita sebagai umat Kristen pun merasa ada sebagian yang sakit hati, ada sebagian sih yang welcome saja ya. Seperti itu. Nah, demikian juga saya berharap kepada teman-teman yang dari non-Kristen lalu masuk Kristen, jangan membanding-bandingkan kedua kitab itu seperti ini. Itu tidak baik ya. Saat kita berpindah ke suatu agama atau suatu keyakinan baru, dalami itu baik-baik ya. Siarkan itu baik-baik. Tidak perlu kita menyinggung-nyinggung yang sudah lama. Yang lalu biarlah berlalu ya. Jangan menjadikan tolak ukur masa lalu kita untuk masa depan kita. Tetapi kita belajar dari masa lalu itu untuk diri kita sendiri. Ya, singkat kata, bahasa sederhananya, nggak usah lah sampai ngupas-ngupas begitu. Kasihan saudara kita yang lainnya. Mungkin mereka ada yang jengkel, ada yang macam-macam lah. Ya, seperti itu aja. Itu saran saya. Nah, sekarang kita ke pendapat saya, opini saya. Begini, kalau opini saya, ayat yang beliau bandingkan tadi, ya kalau kita berpikir secara logika kita yang sempit ini sebagai manusia, tentu kita akan mencocologinya, lalu kita mengklaimnya cocok. Tetapi kalau kita serius membaca kitab itu, baik Quran maupun Alkitab, itu didapati fakta tertulis bahwa kedua tokoh ini tidak sama, beda. Itu loh. Ya. Itu berbeda. Isa di dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab. Jangan dicocok-cocologi. Kalau dicocok-cocologi ya seperti yang sudah saya katakan, yang saya pernah katakan di beberapa video saya. Jadi pemantik perdebatan. Ya. Bahkan dari perdebatan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Contohnya caci maki, bahkan hal-hal yang lebih fatal lagi dari itu ya. Namanya kita manusia, seperti itu. Jadi saran saya, mari kita bersama, tidak usah mencampur adukkan itu ya. Seperti itu pendapat saya. Seperti apa yang saya katakan pada video yang sudah seperti itu. Kita boleh berpendapat, ya. Kita boleh beropini seperti beliau tadi. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya cukupkan itu bagi dirimu sendiri, pengalaman untuk dirimu sendiri, tanpa harus kita mengeluarkannya lalu didengar saudara-saudara kita lainnya. Ya, kira-kira gimana kalau dibalik gitu loh ya. Paham kan maksud saya? Oke, sekian dari saya teman-teman. Sampai bertemu di next video. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua.